Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 ingin menjelaskan tentang internet, email, dan media sosial. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Lubis dan rekan-rekan saya Zikra Mulia, Nisha Ramaini Marpau, Siti Okhliza Boru Simbolon, Citra Anitasya, Nabila Nasution, Rahmadila Alifia. Berikut penjelasan dari kami. Internet atau Internet Network adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adapun layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung yaitu berupa email dan chat, diskusi berupa Usenet News, email, milis, sumber daya informasi yang terdistribusi seperti World Wide Web, Gopher, Remote Login, dan lalu lintas file seperti Telnet maupun FTP, dan aneka layanan lainnya. Sejarah Internet. Internet pada awalnya dikembangkan Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 dan semula dipergunakan sebatas untuk keperluan militer. Pada saat ini, di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan primer. Layanan yang ditawarkan internet pun semakin lengkap, komunikatif, dan memanjakan konsumen dalam arti akses internet. Teknologi ADSL yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line yang populer beberapa tahun belakangan ini membuat internet menjadi kebutuhan yang dapat dinikmati akses internet 24 jam. Pada masa awal, pemakaian internet hanya sebatas untuk berkirim elektronik email. World Wide Web atau disebut dengan WWW mulai populer digunakan sekitar awal abad 90-an. Dengan memakai berbagai web browser seperti Netscape, Internet Explorer, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan hardware maupun software yang pesat dan cepat, maka materi yang disampaikan lewat web internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Materi yang dibuat tidak sebatas berupa teks, melainkan gambar, suara, video, streaming, hingga yang bersifat interaktif, seperti chatting, video conference, dan lain sebagainya. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Adapun manfaat internet dalam dunia pendidikan sebagai berikut. Yang pertama sebagai edukasi online, yaitu aktivitas yang sering disebut dengan e-learning atau e-education. Kini telah memanfaatkan internet sebagai wahana belajar mengajar. E-education merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran yang wajib dilakukan melalui akses online internet. Nah, yang kedua, digital library. Salah satu contoh adalah kita dapat melihat di http://greendigitalpress.com. Usaha ini dirintis oleh Arif Budi Witarto dan Romi Satria Wahono. Keduanya peneliti di LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ide awal proyek ini berasal dari keinginan mewujudkan perpustakaan digital Indonesia yang dapat diakses internet di bidang komputer yang menyediakan ribuan artikel ilmiah dalam format elektronik atau format PDF, kontribusi dari seluruh dunia. Nah, yang ketiga, diskusi ilmiah lewat mailing list atau milis. Mailing list adalah forum diskusi yang langsung lewat elektronik mail. Beberapa komunitas ilmiah seperti AECE atau Indonesia Society on Electrical Electronics Communication and Information. Kemudian HFI, Himpunan Fisika Indonesia. Biotekindonesia.net telah memiliki forum diskusi sendiri. Para milis yang aktif secara reguler diadakan seminar online.
Contohnya, salah satu peserta mempresentasikan penelitiannya. Adapun macam-macam penyedia akses internet. Yang pertama, penyedia jasa internet, ISP, Internet Service Provider. Yang kedua, jasa online komersial. Yang ketiga, penyedia jasa internet nirkabel. Peran penting internet. Yang pertama, internet sebagai sumber data informasi dan komunikasi. Sebagai sumber informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Kita dapat mengakses informasi apapun di internet. Bahkan, jika ingin, kita juga dapat menempatkan informasi yang kita miliki di internet agar dapat diakses oleh orang lain. Kedua, internet sarana pertukaran data. Internet digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain, tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Dua komputer yang sama terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, atau pertukaran data dan informasi akses data yang dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu email. Email merupakan singkatan dari electronic mail, atau dalam bahasa Indonesianya, surat elektronik, yaitu surat yang pengirimannya menggunakan sarana elektronik, yaitu dengan jaringan internet. Dengan surat elektronik atau email, seseorang dapat mengirimkan naskah teks, gambar, atau bahkan mengirimkan aplikasi serta file kepada seseorang yang tentunya juga memiliki email, atau surat elektronik dalam waktu yang sangat singkat. Adapun fungsi email yaitu sebagai media komunikasi, sebagai media pengiriman, efektif, efisien, dan murah, sebagai media promosi, dan sebagai media informasi. Adapun langkah atau cara dalam membuat email yaitu dengan mengisi nama pengguna. Pastikan untuk nama pengguna belum pernah digunakan oleh orang lain. Selanjutnya mengisi sandi, kemudian konfirmasi sandi Anda, kemudian mengisi tanggal lahir, mengisi gender, kemudian mengirimkan alamat email, selanjutnya mengisi lokasi, yang selanjutnya centang 2 persyaratan dari Google, kemudian klik tombol langkah berikutnya. Setelah Anda mengisi formulir pendaftaran, Anda akan dibawa ke halaman verifikasi akun, lalu klik lanjutkan. Media sosial. Sesuai namanya, merupakan media yang memungkinkan penggunanya untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi maupun kerjasama. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan di belah bumi lain. Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi. Terkadang, pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa, karena terlihat dari banyaknya pembahasan tentang komunikasi massa. Adapun fungsi media sosial sebagai berikut. Yang pertama sebagai informasi, yaitu inovasi, adaptasi, dan kemajuan. Yang kedua ada korelasi. Dalam korelasi terdapat 4 fungsi. Yang pertama, menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi. Yang kedua, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. Ketiga, mengkoordinasi beberapa kegiatan. Dan yang keempat, membentuk kesepakatan. Nah, kemudian ada hiburan. Dalam hiburan terdapat 2 fungsi. Yang pertama, menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi. Yang kedua, meredakan ketegangan sosial. Dan yang terakhir ada mobilisasi, yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadangkala juga dalam bidang agama. Selanjutnya, macam-macam media sosial. Yang pertama, media jejaring sosial atau social networking. Yang kedua, jurnal online atau blog. Yang ketiga, penanda sosial atau social bookmarking. Yang keempat, jurnal online sederhana atau microblog. Yang kelima, media berbagi atau media sharing. Nah, yang terakhir, media konten bersama atau wiki.
Adapun manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi pembelajaran. Menurut Hussein, pemanfaatan internet dalam pembelajaran diharapkan dapat melatih siswa untuk belajar secara lebih mandiri serta berkelanjutan sesuai dengan kecakapan serta potensi alami yang dimiliki. Pengembangan kreativitas serta kemandirian peserta didik juga terbuka sangat lebar dengan menjadikan internet sebagai sebuah sistem pembelajaran baru. Pemanfaatan internet sebagai sebuah sistem pembelajaran cukup bermanfaat untuk mengurangi jarak antara guru dan siswa. Memanfaatkan jaringan sosial sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran dikarenakan situs jaring sosial yang akrab di kalangan siswa berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran guna menggantikan fungsi perangkat lunak Learning Management System.